Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, di kesempatan kali ini kami dari kelompok satu akan menjelaskan terkait sikap dan kepuasan kerja. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Bu Sulastri untuk kami agar kelompok kami bisa menjelaskan mengenai bab ini. Nantinya kami juga akan menjelaskan terkait studi kasus yang kami ambil pada PT Panca Dewata Denpasar. Sebelum itu, untuk anggota kelompok kami sendiri, di sini terdapat 4 orang. Yang pertama, Novel Hilmi Fauzan dengan NPM 2001 2010 lalu Aisyah Desrafi Putri dengan NPM 2001 2010 Ila Rohmatul Arifah dengan NPM 2001 2010 dan Evan Saka Akvan dengan NPM 2001 2010 Mungkin bisa di next. Oke, selanjutnya di sini terdapat jangkauan pembahasan yang mana nantinya mengenai tentang bab-bab yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu ada definisi sikap dan kepuasan kerja, yang kedua yaitu 3 komponen sikap, yang ketiga ada kepuasan kerja karyawan, dan yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Bisa di next. Oke, yang pertama yaitu definisi dari sikap dan kepuasan kerja. Sikap atau attitude adalah pernyataan-pernyataan evaluatif, baik menyenangkan atau tidak menyenangkan mengenai objek, orang, atau peristiwa. Sikap sendiri secara umum itu selalu muncul dari respon orang terhadap kejadian, entah itu berhubungan dengan orang, peristiwa, atau apapun itu. Respon ini seharusnya masuk ke ranah pikiran, yang mana kemudian terbentuk menjadi sebuah perasaan dan menjadi sebuah keyakinan, atau bisa juga menjadi perilaku. Ada yang cukup menarik ketika kita membahas sikap dalam organisasi. Menurut Bernard Shaw, ketika orang merespon sebuah kondisi atau keadaan, respon yang muncul akan berbeda-beda. Orang terhadap kondisi atau keadaan 2% dari organisasi itu akan memikirkan bagaimana solusi yang harus dilakukan tatkala ada situasi mendesak dan harus diselesaikan dalam organisasi tersebut. 3% orang dalam organisasi itu akan berpikir setelah memikirkan apa yang telah mereka pikirkan untuk menghasilkan solusi yang lebih baik. Sedangkan selebihnya yaitu 95% adalah orang-orang yang menunggu sebuah instruksi atau perintah dan mereka akan merealisasikan dalam bentuk komponen ketika dalam sikap, yaitu perilaku. Lalu selanjutnya ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah suatu perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi karakteristiknya. Menurut Stephen Beroben, kepuasan kerja sendiri adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya diterima. Individu dengan kepuasan kerja tinggi memiliki perasaan positif terhadap pekerjaannya, sedangkan yang level rendah itu memiliki perasaan yang negatif. Penilaian seorang pekerja itu terhadap pekerjaannya biasanya melalui sejumlah penjumlahan yang kompleks ya, dari banyak elemen yang berbeda. Diharapkan kalau kepuasan kerja ini menimbulkan suatu perasaan, itu adalah perasaan yang muncul perasaan positif. Jadi nantinya hasil kerja atau kinerjanya itu bisa berdampak positif juga terhadap dirinya sendiri ataupun perusahaan yang sedang ia kerja di sana. Bisa di next. Selanjutnya mengenai 3 komponen dalam sikap. Yang pertama mengenai kognitif atau evaluasi. Nah, segmen ini merupakan opini yang menyatakan keyakinan dari sikap seorang individu. Contohnya saja, atasan saya memberikan promosi kepada seorang rekan kerja yang tidak begitu pantas mendapatkannya bila dibandingkan dengan diri saya. Dia merasa bahwa atasannya merasa tidak adil. Dan untuk yang kedua, mengenai afektif atau perasaan. Nah, segmen ini merupakan segmen emosional atau perasaan suka maupun tidak suka terhadap sesuatu. Misalnya saja, seorang individu menganggap bahwa atasannya tersebut itu tidaklah adil karena sedemikian rupa. Dan untuk ketiga komponen tersebut yaitu mengenai perilaku atau tindakan.
di mana perilaku atau tindakan ini biasa disebut komponen behavior, yang menyatakan niat untuk berperilaku dalam cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Contohnya saja, saya akan mencari pekerjaan lain. Saya telah mengadukan atasan saya ke orang yang mau mendengarkan. Ketika komponen sikap tersebut dicontohkan dalam sikap negatif terhadap atasan. Nah, ketika komponen itu juga merupakan aspek-aspek yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Pandangan bahwa sikap terdiri atas 3 komponen yakni kesadaran, perasaan, maupun perilaku sangat bermanfaat dalam memahami kerumitan sikap dan hubungan potensial antara sikap dan perilaku. Next. Contohnya saja keterkaitan perilaku dan sikap di riset awal. Tentunya tepatnya pada tahun 1950-an. Nah, dalam riset awal ini, Leon Festinger mengemukakan teori ketidaksesuaian kognitif. Teori ini berusaha menjelaskan hubungan antara sikap dan perilaku. Ketidaksesuaian ini berarti ketidakkonsistenan dalam sebuah pekerjaan. Nah, ketidaksesuaian kognitif merujuk pada ketidaksesuaian yang dirasakan oleh seorang individu antara dua sikap maupun lebih. Di akhir 1960-an, Leon Festinger berpendapat bahwa sikap mengikuti perilaku. Dan untuk riset yang terkini, menunjukkan bahwa sikap memprediksi perilaku di masa depan. Akhirnya, hubungan sikap maupun perilaku mungkin semakin kuat jika sebuah sikap merujuk pada sesuatu yang memiliki pengalaman pribadi langsung dengan kita. Berdasarkan evaluasi sejumlah penelitian yang menyelidiki hubungan sikap perilaku, peninjau menyimpulkan bahwa sikap tidak berhubungan sedikit pun. Penelitian baru-baru ini juga menunjukkan bahwa sikap memprediksi perilaku masa depan secara signifikan dan memperkuat keyakinan semula dari Festinger bahwa hubungan tersebut bisa ditingkatkan dengan mempertimbangkan variabel-variabel tertentu. Akhirnya, hubungan sikap perilaku mungkin sekali menjadi jauh lebih kuat apabila sebuah sikap tersebut merujuk pada tindakan yang akan dilakukan nantinya. Next. Untuk sikap kerja yang utama dibedakan menjadi 4. Yang pertama, kepuasan kerja atau job satisfaction. Kepuasan kerja adalah suatu perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi karakteristiknya. Seseorang dengan tingkat kepuasan yang tinggi akan memiliki perasaan-perasaan positif tentang pekerjaan yang akan dilakukannya. Sementara seseorang yang tidak puas mengikuti perasaan-perasaan akan memunculkan perasaan yang negatif terhadap pekerjaan yang dilakukan. Untuk yang kedua, mengenai keterlibatan kerja atau job involvement. Keterlibatan kerja adalah tingkat mengukur sampai mana individu secara psikologis memihak pekerjaan mereka dan menganggap penting tingkat kinerja yang dicapai sebagai bentuk penghargaan diri. Karyawan yang mempunyai tingkat keterlibatan pekerjaan yang tinggi sangat memihak dan benar-benar peduli dengan bidang pekerjaan yang mereka lakukan. Untuk yang ketiga, mengenai komitmen organisasional atau organizational commitment. Nah, di komitmen ini, suatu keadaan di mana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginan untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Jadi, keterlibatan pekerjaan yang tinggi berarti memihak kepada pekerjaan tertentu seorang individu, sementara komitmen organisasional yang tinggi berarti memihak organisasi yang merekrut individu tersebut. 3 dimensi terpisah komitmen organisasional adalah komitmen afektif, komitmen berkelanjutan, dan komitmen normatif. Untuk yang ketiga mengenai dukungan mengenai dukungan organisasional atau perceived organizational support. Di sini para pekerja mempercayai organisasi menilai kontribusinya dan peduli dengan kesejahteraan mereka. Next. Selanjutnya yaitu ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan respon afektif atau emosional terhadap berbagai segi atau aspek pekerjaan seseorang, sehingga kepuasan kerja bukan merupakan proses tunggal.
Seseorang dapat relatif puas dengan salah satu aspek kerjaan dan tidak puas dengan satu atau lebih aspek lainnya. Jadi untuk kepuasan kerja ini, tiap orang punya tingkat kepuasan sendiri. Ada yang dengan hal kecil apapun mereka bisa puas atau hal yang lain. Jadi dalam kepuasan kerja ini, tiap orang memiliki tingkat kepuasan sendiri dan ada hal yang bisa membuat mereka puas. Next. Yang pertama yaitu ada job description. Job description merupakan kesesuaian dengan kompetensi dalam perusahaan harus selalu diperhatikan agar para pegawai puas dan senang bekerja. Baiknya perusahaan memberikan klarifikasi job description sesuai dengan masing-masing kompetensi pekerja. Dengan demikian, karyawan akan merasa seluruh kemampuannya berguna dalam dunia kerja. Alhasil, tingkat kepuasan kerja pun yang meningkat di kalangan para pegawai perusahaan. Yang kedua, yaitu ada upah. Upah merupakan salah satu hal yang vital dalam mempengaruhi kinerja karyawan. Bila seseorang pekerja telah mengerahkan segala kemampuan terbaik yang dimiliki, tetapi tidak memperoleh upah yang setimpal, maka bukan tidak mungkin karyawan akan hengkang dari perusahaan untuk mengatasi masalah demikian. Ada baiknya perusahaan memberikan upah yang sesuai dengan kewajiban. Yang ketiga ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja dalam perusahaan punya pengaruh yang kuat dalam menunjang produktivitas karyawan. Bila suasana kerja tidak nyaman, karyawan pun tidak akan produktif. Jika hal ini terus terjadi terus-menerus, kepuasan kinerja pegawai dapat menurun. Selanjutnya yaitu ada tantangan yang baru. Melakukan pekerjaan yang sama dan monoton setiap hari, lambat laun akan mendatangkan rasa bosan dalam diri karyawan. Nah, untuk mengatasinya, manajemen organisasi dapat menerapkan sistem rotasi jabatan atau divisi dalam beberapa periode tertentu. Melalui hal ini, para pegawai akan memperoleh pengalaman dan ilmu baru dalam bekerja. Yang kelima ada jenjang karir. Setiap karyawan tentu memiliki harapan untuk memperoleh peningkatan jenjang karir. Oleh karena itu, manajemen dapat memberi kesempatan kenaikan jabatan untuk karyawan yang memiliki potensi. Melalui tindakan ini, perusahaan dapat menjaga kepuasan emosional karyawan terbaiknya. Kepuasan kerja karyawan berkaitan erat dengan cara pengelolaan karyawan dalam perusahaan. Dalam hal ini, HRD selaku divisi yang bertanggung jawab untuk mengelola karyawan agar memainkan peranan yang cukup besar. Selanjutnya, bagaimana karyawan yang tidak puas dapat mempengaruhi suatu organisasi? Yang pertama yaitu ada keluar atau exit. Jadi perilaku yang ditunjukkan karyawan ini adalah mereka memilih untuk keluar karena tidak puas dan tidak nyaman dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua yaitu ada aspirasi atau voice. Karyawan ini bisa menyarankan perbaikan dalam sistem suatu organisasi atau perusahaan yang ditempatinya. Aspirasi ini akan ada ketika adanya suatu kesalahan atau yang mengganjal dalam hati mereka, baik dalam sistem kerja atau lingkungan kerja. Yang ketiga ada kesetiaan, loyalty. Karyawan yang menunggu membaiknya kondisi dalam suatu perusahaan pasti memiliki kesetiaan dalam diri mereka. Jadi dari kesetiaan ini dapat diukur mana karyawan yang benar-benar optimal dalam bekerja dan mereka ikhlas dalam bekerja. Yang keempat ada pengabdian, membiarkan kondisi menjadi lebih buruk. Dalam pengabdian ini, contoh sikap yang tidak puas, yaitu membiarkan kondisi yang akan menjadi lebih buruk. Ketika karyawan sudah malas bekerja dan mereka tidak adanya rasa kesetiaan lagi, jadi mereka membiarkan kondisi perusahaan semakin buruk karena mereka merasa tidak nyaman lagi untuk bekerja. Next.
Baik, selanjutnya adalah studi kasus. Nah, studi kasus pada materi sikap dan kepuasan kerja kali ini kita angkat dari jurnal, yaitu studi kasus pada PT Panca Dewata Denpasar. PT Panca Dewata ini sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pendistribusian produk-produk Unilever seperti sabun mandi, pasta gigi, deodoran, deterjen, dan lain-lain. Nah, pada awalnya, pada tahun 2013, PT Panca Dewata ini memiliki karyawan dengan total 47. Namun, PT Panca Dewata juga memberikan beberapa kebijakan. Salah satunya adalah tidak adanya penghargaan atau reward bagi karyawan yang rajin. Yang kedua, tidak adanya bonus yang diberikan ketika omset penjualan perusahaan ini mencapai target. Dan yang ketiga, tidak adanya jenjang karir yang diberikan perusahaan kepada karyawan-karyawan yang sudah mengabdi cukup lama. Nah, pada tahun 2013 juga ternyata ada beberapa karyawan yang keluar dari PT Panca Dewata. Pada bulan Maret, terdapat 4 orang yang keluar dari PT Panca Dewata. Pada bulan April, terdapat 3 orang. Pada bulan Juni, terdapat 5 orang. Pada bulan Juli, terdapat 6 orang. Pada bulan Agustus, terdapat 4 orang. Dan pada bulan September, terdapat 2 orang yang keluar. Jadi, dari awal Januari memiliki 47 karyawan, pada akhir Desember memiliki 35 karyawan. Nah, terdapat beberapa alasan-alasan karyawan ini keluar dari PT Panca Dewata. Salah satunya adalah gaji yang diberikan perusahaan ini lebih kecil daripada perusahaan lain dan tidak sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, serta terlalu banyaknya tuntutan dalam pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan. Nah, maksudnya itu apa? Maksudnya adalah dalam beberapa pekerjaan yang bisa dikerjakan dalam berkelompok, tapi PT Panca Dewata ini malah menyuruh karyawannya untuk mengerjakan sendiri. Nah, oleh karena itu, penulis pada jurnal ini memutuskan untuk membuat judul yaitu pengaruh beban kerja dan kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT Panca Dewata dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh beban kerja terhadap kepuasan kerja serta untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja pada PT Panca Dewata. Nah, hasil penelitiannya itu yang pertama, variabel beban kerja berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja, yang mana artinya semakin besar beban kerja yang dirasakan oleh karyawan pada PT Panca Dewata, maka akan semakin menurun kepuasan kerja yang dirasakan oleh karyawan. Hasil yang kedua adalah variabel kompensasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja pada PT Panca Dewata, yang mana artinya semakin sesuai kompensasi dengan pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya, maka akan semakin tinggi pula kepuasan kerja yang dirasakan oleh karyawan. Nah, saran dan kesimpulan pada studi kasus kali ini adalah pihak manajemen perusahaan sebaiknya memperhatikan pemberian beban pekerjaan kepada karyawannya sesuai dengan kemampuan dan keahlian dari masing-masing karyawannya, agar nantinya dapat memacu karyawan untuk meningkatkan kinerjanya, serta diharapkan mampu membuat karyawan merasa betah dan loyal terhadap perusahaan. Serta apabila dikembalikan kepada permasalahan karyawan yang keluar karena gaji yang kecil, maka sebaiknya perusahaan membuat penganggaran ulang gaji yang akan diberikan, dan gaji ini disesuaikan dengan kinerja karyawannya. Nah, berhubung pembahasan studi kasus telah selesai, maka saya kembalikan lagi kepada Hilmi selaku moderator. Oke, mungkin itu yang bisa kelompok kami sampaikan terkait sikap dan kepuasan kerja. Jika ada kesalahan dalam penjelasan kami mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan, silakan teman-teman menanyakannya di kolom komentar. Akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.